Masih soal penghinaan yang dilakukan oleh Sylvester kepada mantan Denjen Kopassus yang semakin hangat. Dalam video ini kami coba refleksi ke belakang tentang kasus itu. Selanjutnya, arogansi Sylvester yang tetap jadi pembela Jokowi padahal dia jadi komisaris yang dibiayai negara dari uang rakyat juga. Kenapa masih kerja untuk Jokowi? Rugi dong bangsa ini. Kan Sylvester ini kan sekarang dia sudah jadi komisaris di ID Food. Dan itu artinya dia memakan uang negara, digaji oleh negara, tapi ternyata dia tetap mengabdi kepada junjungan lamanya, yakni Joko Widodo dan anaknya sekarang Gibran Rakabuming. Ini rugi banget ini bangsa ini, membayar pajaknya ke negara dan kemudian digunakan untuk menggaji dengan gaji yang sangat besar orang-orang seperti Sylvester itu. Apa? Ya, kenapa? Banyak media, Pak. Partai tanda media. Apakah aparat kepolisian akan menindak pelakunya atau otaknya? Sylvester, jaga omonganmu, ya. Atau kita ketemu lagi face to face. Anda bicarakan langsung itu face to face dengan saya, Sylvester. Saya ke Pak Majen Sunarko, saya persilakan. Majen Purnawirawan, gitu ya. Dan saya ingatkan, alhamdulillah kumisnya masih mempesona, nggak ada yang berani nyukur. Jadi nggak ada yang berani nyukur itu, sok-sokan aja itu. Memang Pak Sunarko itu seperti yang tadi saya katakan tidak pernah menimpa. Itu senjata ada di kotak di dalam peti. Kemudian satu hal lagi, ini yang buat kami keberatan sebagai penasihat hukum. Mas Sunarko itu tanggal 20 itu dipanggil, langsung dilakukan penangkapan dan penahanan. Tidak ada proses namanya calon tersangka atau ini nggak ada. Ini juga tertangkap tangan. Kalau dia ada bawa barang, penyelundupan, narkoba itu tetap tidak apa-apa. Tapi tidak pernah, Sunarko tidak pernah memegang atau menguasai benar. Minta dikirim dari Aceh melalui Kasdam. Jadi prosedur resmi. Tapi berita di luar digoreng seolah-olah menyelundupin senjata, kemudian untuk digunakan untuk tanggal 22 Mei. Itu yang nggak benar. Apa senjata? Dia kan selalu di Papua, di tim-tim, di Aceh. Dia melaksanakan operasi. Mungkin senjata itu hasil dari operasi itu, ya. Oke, jadi tujuannya Pak Sunarko meminta dibawa ke Jakarta itu apa, Pak? Saya tidak tahu. Saya belum nanya soalnya. Oh, gitu. Untuk si Magil hadir di tanggal 20 jam 9 pagi sampai jam 11. Izin, sorry panggilnya tidak dilamar oleh ada operasi penangkapan yang dilakukan oleh Papua, kemudian masyarakat menyerahkan senjata tersebut ada 2 AK-47, 1 M16A1 itu. Nah pada saat itu biasa yang bertugas di Aceh itu tadi Pak Sri Raja itu yang mendapatkan perintah dari Pak Sunarko itu. Ya kan, senjata itu karena kondisinya rusak, ya kan, dan satu-satunya yang bisa memperbaiki itu ya dari Kopassus. Nah, nanti apabila selesai diperbaiki, serahkan ke Museum Kopassus. Itu. Nah itu kan jaraknya rentangnya jauh 10 tahun. Dari 2009 permintaannya kok baru dilaksanakan di 2019. Dan momennya itu pas seperti ini gitu, kejadian tahun politik. Nah ada apa di belakang itu, maksudnya apa? Penghinaan Ketua Relawan Joko Widodo Solmed Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina terhadap mantan Komandan Jenderal Kopassus TNI Angkatan Darat Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko itu masih terus berlanjut, bahkan ini makin memanas. Sejumlah purnawirawan TNI dan keluarga besar TNI termasuk FKPPI dari berbagai daerah bereaksi dan menyatakan kemarahannya, dan mereka akan memburu Sylvester sampai dia meminta maaf. Yang cukup mengejutkan bukan hanya keluarga besar TNI, namun para mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka itu juga menyatakan kemarahan dan juga
menyatakan akan memburu Sylvester. Kemarin saya mantan Panglima Sabu wilayah Aceh Raya akan menuntut balas atas ucapan Sylvester. Nah, akibat penghinaan Sylvester itulah kemudian mengundang kemarahan yang sangat luas dari keluarga besar TNI. FKPPI Kalimantan Timur misalnya mengecam keras pernyataan Sylvester dan mendesak agar dia mencabut pernyataannya dan meminta maaf secara terbuka kepada Jenderal TNI Purnawirawan, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko. Sejumlah purnawirawan TNI yang menyebut dirinya sebagai Dewan Kopral Sumatera Utara juga mengecam Sylvester dan akan memburunya. Bukan hanya dari Sumatera Utara, tapi juga sejumlah forum komunikasi purnawirawan dan prajurit TNI dari Jawa Barat juga menyatakan sikapnya dan mengecam apa yang dilakukan oleh Sylvester. Hai, Sylvester, jangan macam-macam terhadap para purnawirawan. Ada himbauan dari para purnawirawan. Anda kami tunggu permohonan maaf di media sosial 3 kali 24 jam dari sekarang. Merdeka! Intimidasinya bukan hanya ucapan, tapi juga secara fisik. Nah, kali ini dia ketemu batunya karena sudah kelewatan menghina dan melecehkan Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko yang sangat dihormati oleh keluarga besar TNI, oleh pensiunan TNI, tapi juga oleh para kombatan GAM. Jadi kalau orang seperti Pak Narko yang dihormati bahkan dicintai oleh kawan dan lawan, saya kira kalau kita bandingkan dengan Sylvester ya nggak ada apa-apa. Mengenal sosok Denjen Kopassus Sunarko yang demo di KPU pernah dituduh makar pada masa Pilpres 2019. Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus atau Kopassus Maijen Purnawirawan Sunarko memimpin demonstrasi di depan kantor Komisaris Pemilihan Umum Menteng, Jakarta Pusat. Dalam demonstrasi itu, Sunarko menyoroti pelaksanaan pemilihan umum, terutama pemilihan presiden 2024 yang dinilainya mengandung kecurangan. Ia juga menuding Presiden Jokowi adalah dalang dibalik kecurangan pemilihan presiden Pilpres 2024. Adapun Pilpres 2024 diikuti oleh pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Caimin, nomor urut 2 Prabowo Gibran, nomor urut 3 Ganjar dan Mahfud MD. Sebelumnya Sunarko dikenal sebagai loyalis Prabowo pada Pilpres 2019. Sayangnya kala itu ia sempat tersandung kasus saat itu. Sunarko pun ditangkap polisi dan anggota polisi militer TNI pada hari Senin malam. Ia dituduh atas dugaan makar dan penyelundupan senjata untuk aksi massa 22 Mei. Sunarko dilaporkan seorang pengacara bernama Humizar Sahala ke Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri. Sahala menuding Sunarko terlibat makar.